Dan dogma itu mematikan nalar. Orang Jawa tidak boleh mematikan nalar. Kita harus benar-benar nemuin nalar atau high logic. Sehingga apa yang saya sampaikan pun harus high logic. Harus nemuin nalar. Kita tidak boleh asal-asalan ngomong, tidak boleh kita jarini. Katanya tidak boleh. Harus high logic, nemuin nalar. Yang kedua, harus berdasarkan kasunyatan. Atau apa? Realitas. Yang ketiga, harus sesuai dengan serateles atau alam semesta. Jadi kita pun juga tidak asal-asalan menjawab. Dan ini bukan ranah iman dan dalil. Karena ajaran leluhur kita tuh high logic. Karena itulah kenapa pernah kita kaji. Ajaran leluhur kita ini tidak bisa diakulturasikan dengan ajaran dayoh. Kenapa? Karena bertolak belakang. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat video yang berjudul Nabi Naba Jawa. Nabi Jawa. Dan kita bersyukur para pemirsa begitu antusias ya, begitu respect terhadap video kita, tanggapan positif, karena kita ingin memberikan penjelasan kepada publik kalau ternyata Nabi ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Setelah itu barusan kemarin juga kita membuat video berjudul Adakah Nabi Jawa? Kita lihat baru beberapa saat juga respon pemirsa cukup banyak dan mereka merasa tercerahkan. Adakah Nabi terakhir? Ya jawabnya tidak ada. Kenapa? Karena Nabi dari bahasa Jawa kuno artinya adalah pusar atau udel. Siapa Nabi kita? Ya ibu kandung kita. Nah, tentunya tidak akan ada Nabi terakhir. Kenapa? Sepanjang masih ada perempuan-perempuan yang hamil dan melahirkan, dialah sang Nabi. Sementara kalau di dalam kitab suci agama Dayoh ini tidak ada kata Nabi. Adanya kata nubuat atau nubuah. Artinya penyampai berita. Bisakah orang mengaku-ngaku Nabi? Nah cuman ngaku ya bisa saja mengaku. Tapi faktanya ya tidak bisa. Karena orang ya perempuan ya, dia mengaku nabi, tapi faktanya dia tidak pernah melahirkan anak, ya dia belum tidak bisa disebut nabi. Walaupun dia punya suami, punya anak, setelah ditelusuri ternyata anak angkat, setelah ditelusuri ternyata anak bawaan dari suaminya, ya tetap dia bukan nabi. Karena nabi artinya pusar. Jadi orang mau mengaku-ngaku nabi sebenarnya tidak bisa. Kalau cuma mengaku bisa, tapi faktanya tentu akan ditelusuri dan ditemukan nabi adalah sebuah hukum alam. Untuk melanjutkan kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Saat ini akan kita bedah dengan tema siapakah utusan Tuhan itu? Dan adakah utusan terakhir? Ini biar gayeng obrolan kita di sanggar ini. Yang hadir biar bertanya ya. Kalau pertanyaannya belum merasa pemirsa terwakili ya silahkan tanya di komentar. Tema kita adalah siapakah utusan Tuhan itu? Dan adakah utusan terakhir? Nah ini siapa lagi dulu ini yang mau bertanya ini? Pak Hardi dulu nih biasanya yang pinter tanya ini. Karena namanya tanya itu butuh ilmu.
Orang saya mengatakan golek banyu pikulan wari, golek geni ade damar. Bertanya itu kalau nggak punya ilmunya juga nggak bisa bertanya. Silakan Pak Ardi. Terima kasih Rahayu. Rahayu. Tema ini keri-keri anget. Keri-keri anget. Ya apa ya? Istilah itu enak-enak ya apa gitu ya. Jadi itu banyak lah istilah itu. Utusan yang saya garis bawahi, utusan Tuhan. Siapakah utusan Tuhan itu? Gitu. Sepertinya saya ini juga merasa utusan Tuhan. Saya diadakan di dunia kan saya tidak tahu awalnya, nggak merencanakan. Sebelum saya hidup ini saya ada di mana dulu. Dan saya juga yakin, percaya bahwa saya nanti mati saya juga nggak tahu kemana. Yang jelas kalau menurut apa yang saya pikir, saya nanti ketika mati akan kembali ke asal saya sebelum saya hidup. Seharusnya. Tidak menjadi penghuni kuburan. Nah, gitu. Jadi asal sangkan paran dumadi ya, ini bahasa yang pernah saya dengar dari orang-orang tua. Sangkan itu kan asalnya ya. Paran itu bakalin nanti dumadine saka apa itu. Saya pikir kita semua tahu. Kita itu dijadikan dari apa kan wis. Itu di pelajaran ada. Nah, kalau utusan Tuhan ya saya merasa bahwa saya pun itu utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Bahkan si kecil yang hari ini mendampingi anak saya ini pun utusan Tuhan karena dia lahir juga enggak karepe dhek. Dan nanti tugasnya apa nanti tidak tahu. Satu, yang kedua saya sudah umur kepala 6, punjule 6 lagi. Berarti 66. 66. Kalau saya sampai hari ini tuh masih sehat. Berarti saya ini kan belum menyelesaikan tugas. Saya percaya bahwa saya hidup ini punya penggawean, ditugasi untuk apa. Nah, kalau nanti memang yang membuat saya yang maha hidup Zat sing maha kuwasa ini menghendaki saya pulang, berarti itu tugas saya selesai. Nah, saya juga nggak bisa nuntut apa-apa, nggak bisa minta sangu, nggak bisa minta bayaran ya, karena saya ditugaskan juga nggak tahu. Jadi menurut pandangan saya yang mungkin kurang bijaksana, utusan Tuhan tuh ya kita semua inilah. Makhluk hidup yang berakal, berbudi, punya rasa tanggung jawab, ngerti apa yang harus dikerjakan, itu utusan Tuhan. Terima kasih. Hubungannya, lah, adakah utusan Tuhan yang terakhir? Dunia ini durung kiamat itu. Jadi ketika dunia ini belum kiamat, berarti selama itu utusan Tuhan akan terus berjalan, terus akan ada. Yang kiamat yang saya maksud bukan hancurnya dunia, matahari tabrakan, bukan seperti itu. Itu kan kiamat menurut versi agama. Ya, kiamat itu hari akhir. Nah, hari akhir. Kapan kita Armageddon gitu ya. Ya itu ya. Jadi saya dengan pengetahuan yang sangat minim mengatakan kalau tadi sesuai tema siapakah utusan Tuhan, saya punya kesimpulan bahwa kita semua ini utusan Tuhan. Karena kita hidup di dunia punya tugas. Hidup itu saling melayani, dilayani, kadang-kadang kita di dhuwur, kadang-kadang di nisor, semua saling berganti. Jadi kalau dihubungkan dengan adakah utusan terakhir, saya jelas jawab tidak ada. Atau belum ada karena belum terjadi akhir dunia. Terima kasih Pak Ardi. Nah, ini Mas Wawas tuh sekalian yang mumpung di kiblat kiri. Nah, silakan nanti terus baru bergeser ke sebelah kanan. Rahayu. Rahayu. Utusan Tuhan. Saya sendiri juga cukup awam mengenai hal ini. Kalau utusan Tuhan dalam segi agama A, agama B, agama C kan ada namanya sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, utusan Tuhan itu ya kita sendiri memang. Setiap manusia ya itu utusannya. Itu kalau menurut saya. Ya terus terang saja saya dalam ilmu agama belum tahu apa-apa, juga tak pernah belajar. Terima kasih Mas Wawas. Nah, geser ke sebelah kanan, Mas Anton. Ayo silakan monggo, siapa dulu? Rahayu Romo. Rahayu Mas Adi. Ini saya tanyakan utusannya yang terakhir. Siapakah utusan Tuhan itu dan adakah utusan terakhir? Ini ingin saya tanyakan, apakah Sabto Paron itu juga termasuk utusan yang terakhir?
Nggih. Itu. Nggih. Yang saya tanyakan. Nggih, terima kasih Mas Hadi. Nah, Mas Anton? Mengenai utusan Tuhan, kalau memang ada itu, diutus apa untuk hidup di dunia ini? Nggih, terima kasih. Nggih, untuk apa utusan tadi? Nggih. Nggih, Pak Edi ada yang ditanyakan? Nggih. Nggih, nggih. Rahayu. Nggih, Rahayu. Kalau saya Romo Trimo, Nggih. kebetulan saya sampai hari ini mengimani tentang adanya Sang Halik, sesuai dengan akidah yang saya imani, bahwa utusan Tuhan dan nabi terakhir atau utusan terakhir itu siapa, sesuai akidah yang saya imani, saya tahu persis. Nah, tetapi sesuai dengan tema yang dilaksanakan di Raket Prasojo Channel, yang latar belakangnya ini adalah pemahaman sesuai dengan budaya nenek moyang kita orang Jawa, saya malah perlu banyak belajar. Artinya ya mungkin seperti tadi guyonan sama Cak Hardi, bahwa ngangsu kaweruh. Nah, jadi yang tadi sebelum kita mulai acara ini saya sempat bertanya ke panjenengan Romo Trimo, saya barusan sudah mendapat jawaban dari Cak Hardi, bahwa kita inilah utusan Tuhan. Nah, utusan terakhir itu siapa? Ya kita semua belum tahu. Nah, mengalir saja. Nah, ini menurut kondisi yang saya lihat sesuai dengan latar belakang Yayasan Raket Prasojo Channel yang sedang mengkaji secara dibilang keimanan atau keyakinan, kepercayaan leluhur kita orang Jawa. Kira-kira seperti terima kasih, itu, Romo. Pak Edi. Nggih, monggo. Terima kasih Pak Edi. Nah, para pemirsa yang saya hormati, berkali-kali kita sampaikan di channel kita bahwasanya ajaran leluhur kita, ajaran Jawa ini berdasarkan 3 hal. 1, logik, fenomenalar. Sehingga kita tidak berdasarkan iman dan dalil. Karena iman dan dalil itu adalah ranah dogma. Dan dogma itu mematikan nalar. Orang Jawa tidak boleh mematikan nalar. Kita harus benar-benar tinemuin nalar atau high logic. Sehingga apa yang saya sampaikan pun harus high logic. Harus tinemuin nalar. Kita tidak boleh asal-asalan ngomong, tidak boleh kita jarini. Katanya tidak boleh. Harus high logic, tinemuin nalar. Yang kedua, harus berdasarkan kasunyatan. Atau apa? Realitas. Yang ketiga, harus sesuai dengan serateles atau alam semesta. Jadi kita pun juga tidak asal-asalan menjawab. Dan ini bukan ranah iman dan dalil. Karena ajaran leluhur kita tuh high logic. Karena itulah kenapa pernah kita kaji. Ajaran leluhur kita ini tidak bisa diakulturasikan dengan ajaran Dayoh. Kenapa? Karena bertolak belakang. Ajaran Dayoh selalu berdasarkan iman dan dalil, unlogis. Sementara ajaran leluhur kita, ajaran Jawa ini adalah high logis. Kita tidak boleh unlogis. Ini yang harus kita garis bawahi. Ketika ada orang yang mencoba mengakulturasikan antara ajaran Jawa dan ajaran Dayoh, rata-rata yang dikorbankan ajaran Jawa. Saya berkali-kali ketemu dengan orang-orang yang katanya dia itu cinta Jawa, dia seneng ajaran Jawa, dia seneng budaya Jawa. Tapi dia masih mabuk ajaran Dayoh. Rata-rata apa? Mesti ajaran Jawa yang dikorbankan, yang diinjak-injak. Sehingga dalam bahasa saya lain mengatakan apa? Ngomong Jawa nganti muruh,
sing disubyo-subyo, sing dipuja-puja tepangga leluhur orang lain, bangsa lain. Ini yang memprihatinkan kita bangsa ini karena kebodohannya, karena mabuk dogma, nalarnya sehatnya mati, kita dengan sukacita menghambakan diri, memperbudak diri kita pada bangsa lain. Nah, sekarang kembali ke tema kita. Siapakah utusan Tuhan itu? Dan adakah utusan terakhir? Tadi apa yang disampaikan Pak Hardi, Mas Wawas Budiantoro, Mas Hadi, Mas Anton, dan Pak Edi, ini kalau saya simpulkan cuma dua. Pak Hardi mengatakan utusan Tuhan, ya kita ini. Mas Anton tanya, loh, kalau ada utusan Tuhan ini suruh ngapain gitu loh. Untuk apa gitu. Nah, di dalam ajaran Jawa jelas diajarkan apa? Hono coroko, hana caraka. Ada utusan. Jelas tuh. Siapakah utusan Tuhan? Utusan Tuhan ya manusia, hewan, dan tumbuhan. Seisi alam semesta, serateles itu semuanya utusan Tuhan. Hono coroko, ada utusan. Hono coroko. Setelah Hono coroko, kalimat kedua Doto sawolo. Utusan-utusan tadi itu Doto sawolo, datan bisa suwolo, tidak akan bisa mengelak. Kenapa? Karena utusan tadi podo joyonyo diberi kekuatan oleh Tuhan sesuai dengan alamnya masing-masing. Kita Doto sawolo tidak bisa mengelak. Nah, kita Doto sawolo dulu, datan bisa suwolo. Ya. Ketika ikan ini juga utusan Tuhan. Ikan ini diberi kekuatan hidup di dalam air. Podo joyonya. Podo joyonya kan kekuatan. Joyo itu kan kekuatan. Tapi tidak bisa suwolo karena ikan diutus oleh Tuhan di dalam air. Ya dia mampu hidup di air itu selama-lamanya, berhari-hari, bertahun-tahun. Tapi dia tidak akan bisa hidup di atas air yang lama, walaupun ada ikan terbang. Ikan terbang itu ada loh, bukan sekedar guruan itu ikan Indosiar. Ikan terbang itu ada. Tapi tetap kembali gitu loh. Kenapa? Karena datan bisa suwolo. Ikan diutus oleh Tuhan di dalam air, menyelesaikan tugasnya di dalam air. Begitu juga dengan burung. Burung diutus Tuhan, ini bisa terbang antar pohon. Ya. Dia bisa di atas gelombang angin, ngawang, sehingga burung tak ini kan sayapnya itu kan menahan angin. Burung diutus Tuhan untuk hidup di atas angin. Dan dia diberi kekuatan, podo joyonyo, mampu memberikan keseimbangan antara sayap dan tekanan angin. Tetapi burung tidak akan bisa hidup di dalam air. Begitu juga dengan manusia. Manusia juga utusan Tuhan. Tetapi manusia tidak akan bisa hidup di dalam air dengan waktu yang lama. Dan terbang di atas angin. Karena manusia utusan Tuhan dengan segala datan sawolo tadi tidak bisa mengelak akan batasan-batasan alam. Walaupun diberi kekuatan podo joyonyo. Tetapi manusia diberi kelebihan. Nah, sebelum kita membahas manusia, tadi utusan Tuhan tadi kan manusia, binatang, tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu juga utusan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan diutus oleh Tuhan
Dia tidak bisa pergi kemana-mana. Tetapi tumbuh-tumbuhan ini dibutuhkan oleh semuanya. Dibutuhkan hewan, dibutuhkan oleh manusia. Ikan butuh tumbuhan loh. Di dalam air itu ada tumbuhan, ada lumut. Ya. Rumput laut. Ya. Datan bisa swolo. Itu kehendak alam. Ya. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa kemana-mana, tapi dibutuhkan oleh semua makhluk. Tumbuh-tumbuhan dibutuhkan hewan, dibutuhkan manusia. Entah itu daunnya, entah itu buahnya, entah itu batangnya, entah itu yang dihasilkan adalah oksigennya, entah itu karbon dioksidanya. Karena ternyata apa? Tumbuh-tumbuhan ini menghirup CO2 dan mengeluarkan oksigen. Karena oksigen dibutuhkan oleh manusia. Ya. Tetapi kalau malam hari, tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan CO2. Ini kan kekuatan alam, datan sawolo, podo joyonyo. Kita tidak bisa mengelak. Ada utusan Tuhan dan tidak bisa mengelak dengan segala batasan-batasan alam. Tetapi mereka diberi kekuatan dalam segala batasan-batasan tadi. Podo joyonyo tadi. Hono coroko, doto sawolo, podo joyonyo. Untuk apa mereka diutus oleh Tuhan tadi? Monggo botongo. Monggo botongo. Untuk apa? Memecahkan misteri. Memecahkan misteri alam. Monggo botongo, batangan. Batangan itu bahasa Jawa artinya kan teka-teki, misteri. Karena kita semua tidak tahu apa misteri yang akan kita hadapi. Jangankan esok hari, 1 jam ke depan kita nggak tahu kok misterinya. Karena itulah di dalam ajaran Jawa kita dituntun untuk berdoa. Awal dan akhirnya itu adalah apa? Hong wilahing sekar bawono langgeng. Hong ini adalah aksara Jawa awal dan akhir. Ini adalah manifestasi Tuhan. Tuhan ini tanpa awal, tanpa akhir. Tuhan ini adalah yang awal dan yang akhir. Hong, kata ho dan ngo. Hong wilahing. Nanti lebih jelas para pemirsa bisa simak video yang berjudul Makna Hong wilahing. Hong wilah. Wilah itu adalah teken. Wilah itu adalah petunjuk. Wilah adalah pegangan. Kenapa? Karena wong kelunyon ya butuh wilah, wong wuto ya butuh wilah. Ya. Wong wuto butuh wilah, butuh teken. Wong kelunyon ya butuh teken. Kelunyon itu apa? Tergelincir. Kenapa? Karena setiap utusan Tuhan tadi sebenarnya buta dan gampang tergelincir. Kita butuh wilah. Wilahnya siapa? Wilahnya Hong. Sehingga Hong wilah heng. Heng itu kan dari ho dan ngo tadi. Yang awal dan yang akhir, atau tanpa awal tanpa akhir. Itulah Sang Maha Pencipta. Kita butuh wilah. Kenapa? Karena kita ibaratnya orang buta. Kenapa? Karena jangankan esok hari, 1-2 jam ke depan pun kita tidak akan tahu. Kita seperti orang buta. Kita harus memecahkan misteri alam. Monggo botongo. Ini tugas kita. Tugas kita adalah memecahkan misteri alam. Sebagai utusan, kita mendapatkan tugas itu. Nah, untuk memecahkan misteri alam inilah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kembali ke podo joyonyo tadi, kekuatan. Sehingga saat ini misteri kalau malam hari mesti gelap. Karena apa? Karena
apa istilahnya, kalau di dalam planet itu kan, kenapa kok bumi itu kalau malam gelap? Gelap itu kan posisi kita. Saat ini malam, di Eropa kan tidak malam, karena terhalang oleh bayangan planet lain. Ya. Tetapi manusia dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, podo Jono tadi, dia memecahkan misteri. Saat ini, malam pun bisa menjadi terang dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan tadi. Seperti halnya saat ini kan malam, tapi ini terang. Dengan kekuatan yang diberikan oleh alam, yang diberikan oleh Tuhan, manusia mampu memecahkan misteri, dia bisa hidup di air. Saat ini. Kekuatannya berapa jam? Nah, itu tergantung kekuatan ini, alat tadi. Teknologi tadi, dengan alat selam tadi. Jadi yang dimaksud utusan Tuhan, ya, itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan setiap utusan tadi tidak bisa mengelak dari apa yang tugasnya, ya, tidak bisa mengingkari kodrat alam, batas-batasan alam. Untuk apa? Untuk memecahkan misteri. Tetapi dalam memecahkan misteri tadi pun kita diberi kekuatan. Semua utusan Tuhan diberi kekuatan sesuai dengan batasan-batasan yang ada, sesuai dengan tugas-tugasnya. Inilah utusan Tuhan. Siapakah utusan Tuhan? Ya, manusia, hewan, tumbuhan. Adakah utusan terakhir? Ya. Tadi Mas Anton, apa tugasnya utusan Tuhan? Memecahkan misteri alam. Ketika memecahkan misteri alam, muncullah peradaban-peradaban. Peradaban manusia ya seperti ini. Apakah binatang itu tidak memiliki peradaban? Punya. Tetapi peradaban binatang tentunya sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan alamnya. Karena kalau kita lihat, kita cermati ya, sarangnya burung walet itu tentunya tidak akan sama dengan sarangnya burung puyuh. Ini kan peradaban juga. Jangan dikira itu bukan peradaban. Termasuk tentang jaring laba-laba ini kan peradaban. Dan manusia ini seharusnya dalam memecahkan misteri alam tadi ini belajar dari alam itu sendiri. Sehingga konsep-konsep jaring-jaring laba-laba saat ini dikembangkan untuk konstruksi bangunan. Terus juga konsep-konsep alam ini seperti belut atau ular yang berjalan di dalam tanah. Manusia dengan akal pikirnya, dengan kekuatannya dia mampu membuat terowongan, membuat alat transportasi di bawah tanah. Inilah misteri alam. Dan ini tugas kita. Ya. Tugas kita adalah memecahkan misteri alam dengan segala kekuatan yang diberikan kepada kita semua. Nah, adakah utusan terakhir? Jadi Pak Arti sudah disebutkan, sepanjang belum ada Armageddon ya tentunya tidak ada utusan terakhir. Sehingga alangkah lucunya kalau orang mengatakan, oh ini utusan terakhir. Nah, kalau ini utusan terakhir berarti kan Tuhan setelah itu ngapain gitu loh. Ya. Sementara alam akan terus berdinamika gitu loh. Sehingga tidak ada utusan terakhir. Ya. Nah, ini ada lagi yang mau ditanyakan ini supaya berkembang pembicaraannya. Ya. Jadi adakah utusan terakhir? Jawabnya tidak ada utusan terakhir. Mirip kemarin, adakah nabi terakhir? Tidak ada. Sepanjang ada perempuan-perempuan yang nanti melahirkan, ya, entah itu melahirkan punya suami atau tidak punya suami, ya dia tetap nabi gitu loh. Ya. Sepanjang ada penetrasi, ya di situ ada regenerasi, di situlah ada tetap nabi. Dan adakah nabi terakhir? Jawabnya tidak ada. Adakah utusan terakhir? Jawabnya tidak ada. Karena terus alam ini, semesta ini berdinamika. Nih, ada yang tanyakan lagi, Pak Ardi? Nah, cukup. Nah, Pak Edi, tanyakan. Nah, Mas Anton, Mas Edi. Mantap. Nah, bagi kita keturunan
orang bangsa Jawa, tentunya kita harus belajar ajaran Jawa dengan logika kita, dengan nalar sehat kita. Leluhur kita sudah meninggalkan aksara Jawa, Hono Coroko, ada utusan Doto Sowolo, Tan Bisa Swolo, dengan segala keadaan yang diterima oleh sang utusan tadi. Ya. Dengan segala batasan-batasan alam. Tetapi walaupun ada batasan-batasan alam, tetap diberi kekuatan. Sama-sama diberi kekuatan. Podo joyonya itu kan kekuatan. Untuk apa? Untuk memecahkan misteri. Dan ingat, aksara Jawa ini punya kelebihan. Apa itu? Aksara Jawa bisa berdiri sendiri. Aksara Jawa bisa berdiri sendiri. Aksara Jawa bisa bermakna sendiri. Sementara kalau aksara lain tidak bisa loh. Coba aksara Latin tidak bisa berdiri sendiri, tidak bermakna. Aksara mohon maaf, aksara Arab, aksara Cina sama, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bermakna. Tapi aksara Jawa ini kan aksara yang luar biasa, bisa berdiri sendiri. Bahkan kalau ini dikupas, ya kira-kira semalam nggak selesai ini Pak Hardi yang seniman ini kalau ngupas Hono Coroko, Hanani Urip. Wah, ini kalau dikupas semalam nggak selesai. Aksara Jawa punya kelebihan, bisa berdiri sendiri. Sementara aksara lain tidak bisa berdiri sendiri, tidak bermakna tanpa ada misalnya rangkaian untuk membentuk suatu kata. Tapi aksara Jawa bisa berdiri sendiri. Itu juga merupakan sebuah kelebihan. Dan sayangnya saat ini aksara Jawa banyak yang sudah nggak ngerti. Pemerintah kita benar-benar durhaka pada leluhur. Aksara Jawa, aksara Batak nggak dipedulikan, tidak ada anggaran. Sementara aksara Arab malah diberi anggaran. Padahal kita ini bukan orang Arab. Ini kan memprihatinkan sekali. Ya, ratusan triliun lagi. Oh, ya silakan. Iya. Utusan terakhir, Yeah. Ini kita kembali ke situ. Yeah. Kalau untuk urusan sesama manusia memang ada. Yeah. Sebab ada istilah duta pamungkas. Yeah. Seperti dalam wayang itu ketika Pandawa meminta kembali negaranya yang diambil oleh Astina dalam sebuah pertaruhan judi. Ini ngutus siapa saja kan tidak mempan. Akhirnya diutuslah Prabu Kresna itu sebagai duta pamungkas. Makanya utusan terakhir juga ada, tapi itu untuk sesama manusia. Jadi kalau Tuhan mengutus hambanya yang tadi terdiri dari makhluknya lah, dari hewan, kemudian tumbuhan dan manusia, itu tadi yang saya yakin tidak ada. Tapi kalau antara sesama manusia ada, karena utusan terakhirnya adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi gitu, mau tidak mau ini utusan terakhir diberi Purbawaseso, yang memberi Purbawaseso juga sesama manusia. Jadi ambillah langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi itu hanya sekedar mempersempit mempersempit istilah malam ini, tema malam ini, bahwa utusan terakhir itu ada, tapi hanya berlaku dalam kehidupan manusia. Terima kasih Pak Hardi, digambarkan dengan duta pamungkas. Di dalam cerita Mahabharata, khususnya Baratayuda, memang ada lakon duta pamungkas, Kresna Duta. Tetapi ingat, wayang itu kan wewayangan yang gesang, itu adalah simbol-simbol, dan Kresna ini adalah kebijaksanaan. Dalam artian apa? Ketika tadi manusia memecahkan misteri, Monggo Botongo tadi, utusan Tuhan yang harus bertugas memecahkan misteri. Bagaimana? Yaitu dengan kebijaksanaan. Sebenarnya duta pamungkas itu juga tetap tidak ada. Kenapa? Karena Kresna itu kan tetap gagal. Ini kan gambaran saja, tetap gagal. Sebagai duta pamungkas kan gagal. Akhirnya apa? Tetap perang juga. Ini kan berarti apa? Ya tidak ada duta pamungkas, tetap tidak ada. Kenapa? Karena akhirnya sebenarnya kebijaksanaan yang jalan. Untuk apa? Memecahkan misteri alam. Tetap akhirnya harus dipecahkan misteri alam tadi. Dan Baratayuda adalah bentuk penyelesaian dari memecahkan misteri alam. Tetap akhirnya duta pamungkas juga tidak ada, toh gagal.
Jadi ada lagi yang ditanyakan ini sebelum kita tutup ini. Ya cukup. Nah. Mau tanya, Li? Enggak. Oh, nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi ya diskusi kita, kajian kita. Siapakah utusan Tuhan itu? Manusia, hewan, tumbuhan, ya. Seisi alam itulah utusan Tuhan, termasuk bintang, matahari, bulan. Ini semua utusan Tuhan. Ya. Seluruh alam semesta inilah utusan Tuhan. Hono Coroko tadi. Dan semua tidak bisa melewati batasan-batasan alam tadi. Tetapi walaupun ada batasan-batasan alam, semua utusan Tuhan diberi kekuatan sendiri-sendiri. Apa tugasnya? Memecahkan misteri. Ketika memecahkan misteri tadi, gunakanlah kebijaksanaan. Dan itulah dinamika alam. Akhirnya manusia membuat peradaban. Adakah utusan terakhir? Tidak ada utusan terakhir. Sepanjang alam ini terus berdinamika, ya tentunya akan tetap terus ada utusan Tuhan. Entah itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun alam semesta lainnya, penghuni alam semesta lainnya. Semua adalah utusan Tuhan untuk memecahkan misteri dengan segala kekuatannya. Mudah-mudahan hal ini mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Janganlah kita mabuk dogma yang mematikan nalar kita. Sehingga ketika ada sebuah ajaran yang mengatakan utusan terakhir, sehingga ketika ada orang yang mengaku langsung dibunuh. Ada yang mengaku utusan terakhir dibunuh, ada yang mengaku nabi dibunuh. Kemanusiaannya hilang, humanismenya hilang. Hanya karena kita mabuk dogma, mabuk iman dan dalil. Orang boleh mengaku-ngaku menjadi nabi, tetapi faktalah yang akan bicara. Dia seorang perempuan memiliki anak atau tidak? Walaupun dia ngaku nabi, kalau kenyataannya dia ini tidak pernah melahirkan anak, ya dia tidak bisa disebut nabi. Karena nabi artinya pusar. Sang ibu yang melahirkan anak, karena pusar sang bayi ini berhubungan dengan pusar ibunya. Begitu juga dengan utusan Tuhan. Semua orang boleh mengaku-ngaku utusan Tuhan. Seperti tadi Pak Ardi, Mas Wawas, semuanya mengaku utusan Tuhan. Saya itu utusan Tuhan, benar, utusan Tuhan. Kita semua utusan Tuhan. Dan kita diberi tugas untuk memecahkan misteri alam ini. Untuk membangkitkan peradaban ini. Dengan segala kekuatan dan dengan segala batasan-batasannya. Karena itulah, jadilah manusia yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Jadilah kita bertuhan yang berketuhanan. Karena antara bertuhan dan berketuhanan itu berbeda. Antara bertuhan dan beragama juga jauh berbeda. Apa gunanya kita menjadi manusia kalau kita tidak berkemanusiaan? Inilah utusan Tuhan, memecahkan misteri alam. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.